Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau bikin satu review novel berjudul Persona karyanya Fakrisina Amelia. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai. Buku ini bercerita tentang seorang siswi SMA yang bernama Azura yang pernah memiliki perasaan gitu deh kepada seseorang yang pernah ia temui di masa lalunya. Namun perasaan itu semakin membuatnya itu bertanya-tanya setelah ia bertemu dengan siswa pindahan baru yang memiliki darah blasteran Jepang yang bernama Altair. Singkat kata, akhirnya Azura dan Altair berkenalan dan mereka semakin menjalin hubungan pertemanan dan semakin erat sampai di hari di mana Azura memutuskan untuk menaruh perasaan pada Altair. Tapi ketika ia melakukan hal tersebut, Altair menghilang dan rahasia yang selama ini dipendam oleh orang tuanya terungkap begitu saja. Azura dengan kondisi yang hancur harus berusaha bertahan dan justru semakin dihadapkan dengan pertimbangan apakah dia akan tetap menaruh perasaan pada Altair atau kembali pada sosok di masa lalunya itu. Nah, kalau kamu ingin tahu jawabannya serta apa sih rahasia orang tuanya itu, kamu bisa baca sendiri di buku ini. Nah, dari premis cerita yang kayak gini tuh cukup menyentilku gitu loh, kayak aku suka nih, kayak konfliknya anti mainstream dan menurutku cukup real gitulah ya, yang mungkin dialami oleh orang di luar sana. Narasinya sendiri menggunakan sudut pandang orang pertama dari sudut pandangnya si Azura. Di awal cerita alias bagian prolog, kita akan diperkenalkan dengan kondisi yang membuat pembaca bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi di sini. Nah, kemudian nanti di bab-bab selanjutnya itu kita kayak diliatin gitu deh, kayak gimana si Azura dan Altair akhirnya bertemu dan akhirnya berteman dan berteman gitu sampai cukup lama gitu lah ya. Nah, aku pribadi cukup suka dengan narasinya di sini, meskipun di bagian awal tuh aku agak kayak berusaha keras membiasakan gaya penceritaan si penulis yang menurutku agak kaku. Tapi kesana-sananya aku bisa memahami dan mulai memasuki ceritanya kok. Next, untuk alurnya di sini tuh menggunakan alur maju mundur dengan penanda berupa waktu yang ditaruh di depan bab gitu. Dan menurutku aja sih ini kayak penanda waktunya nggak terlalu yang bikin pengaruh besar terhadap ceritanya gitu, tapi cukup penting juga sih sebenarnya. Gimana yang ngomongnya aku juga gak ngerti. Cuman terkadang aku suka gitu loh bagaimana penulis menggunakan penanda waktu ini tuh untuk waktu dimana Azura bernostalgia tentang suatu hal. Dan penanda waktu ini juga dipakai untuk menjelaskan sesuatu pertanyaan yang baru muncul gitulah ya. Jadi misalnya ada masalah belum selesai, tiba-tiba ada masalah baru yang bikin kita bertanya-tanya, ini maksudnya apa gitu loh. Dan di bab selanjutnya penulis langsung menjabarkan gitu tanpa pikir panjang, dan menurutku kesannya kayak ya udah deh, kasih tahu aja kepada pembaca gitu loh biar nggak bingung. Tapi kalau untuk konflik utama ya tetap dipertahankan sampai halaman terakhir. Oke, kalau kalian tanya ending itu kayak gimana sih? Nah, jujur aku nggak bisa kasih tahu ya ini tuh happy or sad karena ya jatuhnya jadi spoiler dong. Karena di sepanjang cerita ini jujur aja kita akan dipertemukan dengan berbagai macam perasaan yang bikin kita gregetan sendiri gitu. Terutama bagian-bagian menuju ending itu, itu bikin greget parah sih menurut aku, kayak gitu. Tapi jujur menurutku endingnya cukup membuatku puas gitu lah ya, dengan segala kegergetan yang aku alami, yang aku rasakan dari awal sampai akhir cerita itu tadi. Dan aku nggak bisa kasih tahu ya, jadi biar kalian bisa merasakan sendiri deh kejutan kecil yang ada di akhir cerita itu. Untuk tokoh-tokohnya sendiri di sini nggak terlalu banyak dan aku cukup suka ya dengan variasi mereka yang bikin ceritanya tuh kesannya makin real lagi. Itu aku yang suka banget. Dan apa ya, untuk tokoh Azura sendiri ini tuh menurutku dia cukup mengalami perkembangan. Aku suka gitulah ya, dia itu di awal dan di akhir cerita bener-bener orang yang berbeda. Dan aku juga suka gitu beberapa filosofi hidup, filosofi hidup yang dia pegang gitu, kayak ya bagus gitu loh, kayak ya itu membuktikan kalau Azura berubah gitu. Pokoknya kita nanti akan tahu banget deh Azura di depan dan di akhir cerita itu kayak bukan orang yang sama, rasanya benar-benar orang yang
badass banget, yang bener-bener tangguh, yang bener-bener gitu deh. Dan nanti kesana-sananya kita makin dipertemukan dengan beberapa tokoh gitu deh, yang bikin ceritanya makin rumit dan kita justru semakin mencari tahu sebenarnya benang merah apa yang ada di cerita ini. Sekarang untuk hal yang aku suka, tentu saja yang pertama itu covernya yang bener-bener cantik banget. Coba kalian lihat tuh covernya. Yang kayak ada rasi bintangnya gitu. Dan jujur pertama kali tuh aku mikirnya tuh novel fantasi, ternyata bukan. Ini tuh lebih ke slice of life ya, kalau kataku slice of life dengan bumbu romance, atau justru romance dengan bumbu slice of life ya, aku juga gak tahu. Tapi pokoknya menurutku sih romance-nya tuh bukan yang kayak dari awal bener-bener romance gitu, enggak. Tapi ya ini adalah romance yang aku suka gitu, tipikal romance yang bener-bener anti mainstream, yang gak gitu-gitu aja gitu loh. Kalian ngerti gak sih maksudnya romance yang gak gitu-gitu aja ya, kayak gitu loh. Dan aku juga suka banget di sini tuh sama deskripsi yang dijabarin sama penulis. Entah kenapa penulis tuh kayak pinter banget ngedeskripsiin suatu makanan yang sukses bikin aku ngiler luar biasa. Aduh, pokoknya pinter banget deh penulis untuk mendeskripsikan makanan. Dan aku juga suka selain deskripsi makanannya, yaitu adalah deskripsi tempatnya yang bikin aku kayak wow, seolah-olah aku itu ada di kota Palangkaraya, yang benar-benar bagus banget deskripsinya itu, yang seolah-olah aku tuh lagi jalan di sana gitu loh, lagi jalan-jalan di sana, padahal cuman mengikuti narasi dan deskripsi yang ada di sini. Itu sih yang aku suka dari penulis alias buku ini. Sementara untuk hal yang aku nggak suka mungkin terletak di apa ya? Kayaknya sih itu tadi aku udah bilang kan, tentang penyesuaianku dengan gaya penceritaan yang aku nggak kebiasaan gitu loh. Yang enggak sih, mungkin aku pernah menemukan gaya penceritaan yang seperti ini, tapi jujur aja kalau gaya menulis atau gaya penceritaannya penulis tuh emang pakai bahasa yang agak baku gitu loh. Paham gak sih? Baku, yang benar-benar baku gitu. Ya meskipun di sini ada beberapa kata-kata serapan gitu yang bikin ceritanya makin ngalir, tapi so far tuh nggak terlalu membuat aku sampai kayak risih atau gimana gitu, karena ke belakang-belakangnya tuh aku bisa banget ngikutin cerita ini dan masuk ke dalam dunianya. Oke, ini adalah poin terakhir alias rating yang mungkin ditunggu-tunggu, yaitu adalah aku mau memberikan buku ini rating, siap-siap, 5 dari 5 bintang. Ya bener banget, aku kasih rating tertinggi kepada buku ini di tahun 2021. Dan yap, sejauh ini rating tertinggi sementara dipegang oleh buku Persona. Karena jujur aku suka banget sama semua-muanya, mulai dari konflik, terus romance yang gak biasa itu tadi, yang bikin aku kayak oh wow. Jadi aku tuh pengen baca semua buku-bukunya penulis habis ini, dan aku pengen explore semua tulisan-tulisan penulis Indonesia. Kayaknya bagus-bagus, yang bikin aku kayak geleng-geleng sendiri, kenapa gak dari dulu aku baca novel ini. Dan aku sangat merekomendasikan novel ini buat kalian baca ya. Meskipun kalian tuh bukan pecinta romance, tapi aku sangat merekomendasikan novel ini. Terutama kalau kalian bingung mau baca novel apa gitu lah ya, kayak I need some books. Kalau kalian lagi butuh baca-bacaan, coba baca buku ini. Dan setahu aku ini tuh ada di Ipusnas, jadi makin mempermudah lagi kan buat kalian baca. Jadi cobain untuk baca novel ini. Oke, itu tadi review novel Persona karyanya Fakrisina Amelia. Aku mohon maaf banget kalau videonya bertele-tele. Dan kayaknya sampai sini dulu untuk videonya, and I'll see you on my next one. Bye.